Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, kakak-kakak sekalian. Pernah melihat Kak Tati? Ya, disinilah. Ini nama Kak Tati, Sri Tati, SPD MPD. Alamat Kebon Dalem, Kecamatan Bangurjo, Kabupaten Banyuwangi. Pengalaman saya yang sangat unik yaitu sebagai pemecah rekor dunia selam Sail Bonaken tahun 2009. Penghargaan yang tingkat Indonesia pernah kami raih yaitu MURI, pengibaran bendera merah putih 1000 meter persegi di Situ Bondo tahun 2011. Dan untuk yang kedua MURI Dive Kartini, yaitu penyelaman Kartini tahun 2018. Ini sekedar pengenalan Kak Sri Hartati. Kakak-kakak sekalian, ini Kak Tati mau menyampaikan materi syarat dan tanda kecakapan umum, disingkat SKU atau TKU. Syarat dan tanda kecakapan khusus SKK atau TKK. Syarat dan tanda pramuka Garuda SPG atau TPG, serta cara menguji SKU, SKK, dan TPG. Kakak-kakak sekalian, syarat kecakapan umum atau SKU adalah syarat kecakapan minimal yang wajib dimiliki oleh peserta didik. Tanda kecakapan umum atau TKU diperoleh setelah lulus melewati ujian-ujian dan disematkan melalui upacara pelantikan. Untuk yang selanjutnya, syarat kecakapan khusus atau SKK adalah syarat kecakapan pada bidang tertentu berdasarkan pilihan pribadi untuk dalam pengembangan minat dan bakatnya. Tanda kecakapan khusus atau TKK diperoleh setelah melalui ujian-ujian dan disematkan pada upacara latihan mingguan. Untuk selanjutnya, syarat pramuka Garuda. Wah, ini yang perlu kita perhatikan, Kak. Syarat pramuka Garuda atau SPG adalah syarat-syarat kecakapan yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka untuk mencapai persyaratan tertentu sebagai pramuka Garuda. Untuk memperoleh tanda pramuka Garuda atau TPG, peserta telah melalui ujian-ujian dan disematkan dalam upacara pelantikan. Itu untuk Garuda. Kakak-kakak sekalian, kita selanjutnya akan kita bahas SKU dan TKU. Nanti ini bagaimana kakak-kakak memotivasi untuk menguji SKU. Jadi SKU ini kakak sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan-kecakapan yang berguna baginya untuk berusaha mencapai kemajuan dan untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota gerakan pramuka. Untuk SKU disusun menurut pembagian golongan usia pramuka, yaitu golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak, dan ini yaitu penyelaman Kartini tahun 2018. Ini sekedar pengenalan Kak Sri Hartati. Kakak-kakak sekalian, ini Kak Tati mau menyampaikan materi syarat
dan tanda kecakapan umum disingkat SKU atau TKU. Syarat dan tanda kecakapan khusus SKK atau TKK. Syarat dan tanda pramuka Garuda SPG atau TPG, serta cara menguji SKU, SKK, dan TPG. Kakak-kakak sekalian, syarat kecakapan umum atau SKU adalah syarat kecakapan minimal yang wajib dimiliki oleh peserta didik. Tanda kecakapan umum atau TKU diperoleh setelah lulus melewati ujian-ujian dan disematkan melalui upacara pelantikan. Untuk yang selanjutnya, syarat kecakapan khusus atau SKK adalah syarat kecakapan pada bidang tertentu berdasarkan pilihan pribadi untuk dalam pengembangan minat dan bakatnya. Tanpa tanda kecakapan khusus atau TKK diperoleh setelah melalui ujian-ujian dan disematkan pada upacara latihan mingguan. Untuk selanjutnya, syarat pramuka Garuda. Wah, ini yang perlu kita perhatikan, Kak. Syarat pramuka Garuda atau SPG adalah syarat-syarat kecakapan yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka untuk mencapai persyaratan tertentu sebagai pramuka Garuda. Untuk memperoleh tanda pramuka Garuda atau TPG, peserta telah melalui ujian-ujian dan disematkan dalam upacara pelantikan. Itu untuk Garuda. Kakak-kakak sekalian, kita selanjutnya akan kita bahas SKU dan TKU. Nanti ini bagaimana kakak-kakak memotivasi untuk menguji SKU. Jadi SKU ini kakak sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan-kecakapan yang berguna baginya untuk berusaha mencapai kemajuan dan untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota gerakan pramuka. Untuk SKU disusun menurut pembagian golongan usia pramuka, yaitu golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak, dan golongan pandega. Sedangkan untuk SKU golongan pramuka siaga terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat siaga mula. Itu gambarnya Manggar 1 yang menghadap ke atas. Itu kalau sudah lulus siaga mula itu dapat itu dilantik. Ya, untuk yang tingkat siaga bantu diuji sampai lulus. Setelah lulus dapat penghargaan Manggar kedua, Manggar 2. Itu pun juga harus dilantik. Untuk selanjutnya kakak sekalian, tingkat siaga tata ini diuji setelah bantu selesai, sudah dilantik, meneruskan untuk minggu-minggu berikutnya itu latihan tingkat siaga tata, diuji selesai mendapatkan siaga Manggar 3, yaitu manggar yang masih hijau karena siaga. Itu pun juga harus dilantik. Jadi demikian untuk yang TKU. Sedangkan untuk selanjutnya kakak sekalian, yaitu SKU untuk golongan pramuka penggalang. Itu terdiri dari 3 tingkatan, yaitu pertama anak-anak adik-adik siaga penggalang ramu diuji lulus penggalang ramu. Mengujinya tidak jenengan sendiri. Kalau di gugus depan itu misalnya yang masalah agama itu bisa
diuji oleh guru agama. Yang membahas masalah olahraga bisa diuji oleh guru olahraga. Yang umum guru-guru, apalagi di SD itu banyak gurunya, bisa dibantu guru yang lain. Walaupun belum KMJ bisa membantu. Dan tokoh masyarakat pun juga bisa membantu. Masuk Pak Wali Murid, apa Pak Yai, misalnya guru agama nggak siap, Pak Yai, guru ngajinya itu bisa. Dan yang lain. Untuk yang selanjutnya ini tingkat penggalang rakit. Penggalang rakit, demikian juga diuji. Ya, diuji sama bagaimana cara menguji penggalang ramu, sama. Metodenya sama. Jadi kalau misalnya anak-anak itu sudah siap, adik-adik itu siap diuji, menghadap kakak, mau diuji SKU nomor berapa? Rakit kak, nomor sekian. Sudah siap, insya Allah siap kak. Nah kalau dia jawab siap, diuji, misalnya ada kesalahan sedikit ya dibetulkan, supaya anak itu bisa paham. Bagaimana nomor sekian diuji, misalnya lupa ya diingatkan. Jangan dimarsulit adik-adik, jadi untuk memberikan motivasi. Dan kan untuk yang selanjutnya itu tingkat penggalang terap. Nah ini kalau penggalang ramu dan rakit ini bisa dilaksanakan di gugus depan SD, tapi kalau terap itu harus di SMP. Makanya pramuka Garudanya nanti di SMP untuk penggalang. Kalau di SD penggalang Garuda, siaga Garuda. Jadi tingkat penggalang terap itu di SMP. Jadi nanti ada kelanjutannya, buku SKU penggalang yang ditempuh di SD ini bisa dilanjutkan di SMP, sehingga di SMP tidak mengulang lagi ramu rakit diuji lagi, enggak. Itu sudah ada tanda pengujian, sudah lulus, ada sertifikat. Jadi kakak harus memberikan sertifikat ramu rakit. Nah di SMP, pembina SMP tinggal meneruskan penggalang terap. Demikian kakak, mudah-mudahan kakak paham. Ya, untuk selanjutnya yang usia penegak kak, usia penegak itu usianya 16 sampai 20, itu tingkatannya di SMA biasanya. Jadi SKU penegak itu ada 2. Yang pertama penegak bantara. Penegak bantara juga harus diuji. Kalau udah lulus diuji, model-modelnya ya hampir sama dengan penggalang terap, tapi karena beda usia juga tekniknya juga beda. Pertama penggalang penegak lulus bantara. Jadi ada 2 macam, bantara dan laksana. Yang pertama harus diuji yang masalah tingkat bantara. Warnanya, tandanya itu warnanya hijau, diletakkan di lidah bau. Ya kak, nanti kalau praktek nanti saya berikan peragamnya lengkap nanti ya. Penegak laksana juga di sini letaknya, tapi ada tulisannya laksana. Kalau bantara ada tulisannya bantara. Nah, itu kak. Ya, untuk yang terakhir ini tingkatan SKU Pandega itu hanya 1 tingkatan. Pandega saja, tandanya warna coklat, diletakkan juga di lidah bau. Jadi Pandega itu biasanya ditempuh anak-anak mahasiswa. Kalau mau ditempelkan yang warna coklat ini harus kursus mahir dasar. Ini sebagai syarat. Juga harus bisa melatih di gugus depan. Jadi sebagai asisten pembina kalau Pandega. Demikian kak. Untuk yang selanjutnya ini tanda kecakapan khusus yang ditempuhan adik-adik. Misalnya ini ada tetampan, selendang tetampan yang diletakkan nanti di sini, selempangkan. Itu ada gambarnya. Yang pertama tetampan dari siaga. Warna coklat, selendang berupa selendang, tepinya di hijau. Di situ ada gambar keahliannya anak-anak. Dia ada biasanya bisa masak, yang biasanya tidak terlalu berat, yang ringan-ringan aja, sebagai pengamat, sebagai penata makan, penata ruang tidur dan lain-lain. Nanti bisa kakak dipelajari di Google ya, di sana dilihat tetampan. Untuk yang siaga itu cuma 1 jenis kak, cuma segitiga aja. Beda dengan penggalang.
Kalau penggalang itu ada tingkatannya, ada tingkat purwa, ya, tingkat purwa, terus tingkat madya, tingkat utama. Di situ ditempel di selendangnya itu ada gambar merah, renda merah itu membedakan antara siaga dan penggalang. Merah. Di situ ada yang warna bulat itu mula, ya mula. Jadi yang pertama yang segi 5 itu utama, madya, purwa. Jadi yang purwa itu yang bulat, dapat bulat. Nanti yang ke madya itu anak itu harus bisa melatih misalnya goreng lauk. Ini yang purwa. Terus meningkat lagi dia harus bisa melatih yang kalau mau ke madya harus bisa melatih purwa. Mau ke utama juga harus bisa melatih madya. Nanti kita praktekkan, kita praktek untuk menguji bagaimana menguji SKK. Untuk penegak, penegak selendangnya tepinya warna kuning, untuk membedakan. Terus TKK-nya, tanda kecakapan khususnya juga tepinya itu warnanya kuning. Kalau penggalang tepinya warnanya merah, kalau siaga segitiga, terus enggak ada madya, enggak ada utama kalau siaga. Jadi cuma satu saja. Jadi kalau penggalang dan penegak itu ada purwa, ada madya, ada utama. Nah, itu kakak sudah banyak penghargaannya. Jadi yang pertama itu sebenarnya diletakkan di tangan lengan baju ini, sebelah kanan di sini. 5, sini 2, sini 2, sini 1. Kalau tidak cukup diletakkan di selendang atau di tetapan itu. Kalau sambil menempuh TKK ini bisa nanti selesai itu dia diuji Pramuka Garuda. Nah, Pramuka Garuda di situ ada kalungnya itu gambar Garudanya warnanya hijau. Nanti waktu praktek akan saya tunjukkan. Warnanya hijau, terus untuk dikalungkan itu untuk acara-acara tertentu, acara khusus. Sedangkan yang kain itu diletakkan di baju untuk harian, bahwa anak ini sudah menempuh Garuda. Ini anak Garuda. Dilihat dari yang dipakai itu. Jadi untuk yang siaga Garuda itu ada di SD, tandanya hijau. Untuk Pramuka Garuda penggalang itu di SMP, warnanya merah. Sedangkan penegak Garuda itu warnanya kuning. Ya, itu juga ada tanda hariannya sama kak. Demikian kakak sekalian, dengan waktu yang singkat Kak Tati menjelaskan. Nanti PR-nya, tugas kakak-kakak semuanya praktek upacara pembukaan latihan siaga, penggalang, penegak. Nah, setelah upacara pembukaan nanti diisi materi. Kakak mau mengajarkan apa di situ? Tentunya ukurannya di SKU. Kakak mau mengajar SKU yang nomor berapa itu sudah dibuat program kerja. Nah, minggu ini ngelatih apa, Jadi ada. Jadi setelah upacara pembukaan latihan materi. Atau sudah lama latihan menguji SKU. Nah, menguji sudah selesai misalnya, dilantik. Lantiknya kapan? Pada saat kakak-kakak melaksanakan upacara pembukaan latihan. Nah, jadi setelah selesai upacara pembukaan langsung anak yang sudah lulus dipanggil diantar ketua regunya atau ketua barumnya atau ketua sangganya. Dihadapkan di depan kakak pembina atau pembina upacara. Di situ di prosesi pelantikan. Nah, bagaimana untuk melantik, menyematkan itu? Cari di petunjuk di Google ya, di sana lengkap. Nah, demikian. Jadi untuk yang menyematkan itu setelah selesai kegiatan latihan berikutnya. Jadi kakak misalnya kalau siaga itu buciknya 3, bundanya 1. Setelah ditutup oleh doa, bucik ini harus menempat di masing-masing posisi. Mau melatih di mana? Nah, semayanan misalnya bucik yang 1 manggil barong merah.
Siap, bareng merah menuju ke kakak satunya, bareng hijau ke kakak satunya. Jadi perbaruan. Jadi gilir nanti memberikan materi itu setelah bareng merah selesai menempuh materi, gilir ke kakak pembina ininya. Jadi itu kak caranya untuk lebih cepatnya, lebih praktisnya. Kalau penggalang beda lagi. Karena kalau siaga itu bentuk upacaranya lingkaran. Kenapa kok lingkaran? Karena nanti setelah lingkaran itu bucek-bucek kan menempat di posisi di upacara pembukaan itu. Tujuannya apa? Untuk melindungi. Karena siaga itu masih butuh perlindungan bundanya, buceknya. Nah, beda dengan penggalang. Kalau penggalang sudah berbentuk angkari, udah mulai terbuka. Nah, pembantunya pembina cuma 2, dengan pembinanya 1. Ini sudah mulai terbuka. Kalau penegaknya, wah ini sudah lepas. Ya, sudah lepas satu barisan, ini udah beda-beda. Demikian sementara kakak sekalian, kakak tadi memberikan materi dan saya akhiri. Semoga nanti bisa dicermati, dihayati, dipraktekkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kurang mana?